Assalamualaikum semuanya, Apri Sulistianingsih di sini. Nah, di video kali ini aku mau memberikan tips berpuasa yang aman pada ibu hamil. Sebelum kita mulai videonya, yuk yang belum subscribe dulu ke channel ini dan like serta komen apapun yang mau kalian komen di video ini. Ini kan lagi bulan Ramadan ya. Nah, ibu hamil pada masa bulan Ramadan itu ada yang bertanya, boleh nggak sih ibu hamil yang berpuasa di bulan Ramadan? Jawabannya adalah boleh, asalkan yang pertama itu pastikan bahwa ibu dalam kondisi sehat walafiat. Maksudnya dalam kehamilan ini tidak pernah ada riwayat penyakit sebelumnya seperti mual muntah yang berlebihan atau adanya riwayat nyeri perut atau adanya perdarahan. Jadi pastikan dulu kondisi ibu hamil sehat. Nah, yang kedua, sebaiknya ibu sudah melewati masa pada usia kehamilan 12 minggu, karena pada usia kehamilan sebelum 12 minggu atau kita sebut trimester 1, ibu hamil itu umumnya mengalami mual dan muntah. Nah, muntah itu saja sudah membatalkan puasa, jadi sebaiknya dilakukan pada usia di trimester yang kedua atau ketiga, yaitu lebih dari usia 12 minggu. Selama berpuasa, pastikan kalori yang masuk itu sama dengan saat tidak berpuasa. Jadi pada saat berbuka dan sahur, ibu hamil harus paham makanan yang tepat pada saat berbuka dan sahur. Berikut ini adalah tips yang perlu dilakukan apabila ibu hamil ingin berbuka dan sahur yang benar selama kehamilan. Ya, yang pertama, pastikan ibu hamil mengkonsumsi air minum 8-12 gelas setiap harinya untuk menghidrasi tubuhnya. Jadi, ibu hamil bisa mengkonsumsi air minum 2-3 gelas pada saat sahur, lalu 2-3 gelas pada saat berbuka puasa, lalu bisa 2-3 gelas pada saat setelah tarawih sampai dengan menjelang tidur gitu. Nah, itu untuk menghidrasi kebutuhan cairannya dulu. Terus untuk kebutuhan nutrisi, ibu hamil itu harus makan sama dengan pada saat sebelum hamil. Jadi pada saat sahur pastikan ibu hamil itu mengkonsumsi porsi yang cukup, yaitu dengan porsi piringku. Ada sayuran, ada buah, ada protein yang cukup seperti ikan, lauk pauk ya. Terus ada nasi yang cukup di situ. Nah, pada saat sahur sangat disarankan untuk meminum susu hangat atau suplemen kalsium. Kalau sudah minum susu kan suplemen kalsiumnya sudah ada. Atau kalau tidak suka minum susu atau alergi terhadap protein susu, bisa diganti dengan suplemen kalsium. Ini fungsinya agar pada saat pagi harinya penyerapan kalsium bisa lebih baik pada saat kena paparan sinar matahari gitu ya. Nah, terus pada saat sahur sebaiknya ibu makannya sedikit-sedikit, jadi jeda makannya itu lebih panjang dibandingkan dengan perempuan yang tidak hamil. Tujuannya agar porsi makannya itu lebih banyak gitu ya. Jadi pada saat sahur mulai dari jam 4 itu makan sedikit, porsinya jangan sekaligus banyak gitu ya. Nah, lalu, pada saat berpuasa, ibu hamil disarankan untuk menjaga kesehatannya selama berpuasa dan dihindari hal-hal yang bisa menyebabkan ibu hamil kelelahan berlebihan gitu ya. Nah, saat berbuka puasa, ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang manis dulu. Tujuan makanan yang manis ini adalah untuk meningkatkan kadar gula di dalam tubuh setelah seharian berpuasa. Nah, hindari minum-minuman yang terlalu dingin yang membuat perut itu kaget dan itu membuat perutnya kram gitu ya. Terus jangan langsung makan makanan yang porsi besar. Karena selama 12 jam lebih lambung ini kosong gitu ya. Jadi kita makan makanan karbohidrat kompleks dulu seperti kurma, itu yang bisa dikonsumsi, atau buah-buahan dahulu. Nanti baru setelah sholat maghrib ibu hamil bisa makan makanan yang berat dengan porsi yang sedikit-sedikit, jadi tidak langsung banyak sehingga perut ibu hamil tidak begah. Pastikan di dalam porsi makanan juga ada protein, karbohidrat, terus ada sayuran dan buah selama kehamilan. Jadi pastikan ibu hamil cukup mendapatkan protein di sini ya. Nah,
Lalu, ibu hamil bisa melanjutkan aktivitas ibadah seperti bertarawih dan mengaji di rumah. Disarankan seperti itu karena saat ini sedang adanya virus pandemi corona, di mana ibu hamil sangat rentan untuk terkena penyakit flu corona. Setelah salat tarawih sampai dengan menjelang tidur, disarankan untuk minum 2-3 gelas air. Disinilah waktu pentingnya, yaitu ibu hamil harus mengkonsumsi tablet tambah darah selama kehamilannya. Oke. Nah, nanti ada yang tanya nih, kapan sih pastinya bahwa kehamilan saya ini nggak apa-apa kah, atau normal saja kah, atau ada masalah kah selama berpuasa? Nah, inilah tanda-tanda di mana ibu hamil harus segera membatalkan puasanya apabila terdapat tanda-tanda ini, ya, yaitu setelah usia kehamilan 12 minggu itu masih adanya mual dan muntah berlebihan. Itu disarankan untuk membatalkan puasa atau tidak berpuasa pada saat kehamilan mual dan muntah berlebihan. Terus selama berpuasa ini kan kita harus memantau berat badannya. Justru berat badannya itu turun drastis selama kehamilan. Jadi disarankan untuk tidak melanjutkan puasanya gitu ya. Nah, selanjutnya apabila adanya nyeri perut atau gerakan janin berkurang, nanti saya akan ajarkan. Jadi kan biasanya ibu hamil itu gerakan janinnya itu kan kerasa banget gitu, tapi tiba-tiba gerakan janinnya berkurang, adanya nyeri perut selama kehamilan, itu sebaiknya langsung dihentikan puasanya untuk menjaga keselamatan ibu dan bayinya. Terus selama kehamilan, ibu hamil merasakan haus yang terus-menerus selama berpuasa, diikuti juga perasaan pusing, adanya demam, muntah, lemas, terus bibir kering. Kalau sudah seperti itu, disarankan untuk mengakhiri puasanya. Bagi ibu yang menyusui ini kan juga ada tantangan sendiri nih untuk berpuasa. Buat teman-teman ibu hamil yang merasa perlu untuk mendapatkan kebutuhan konseling selama menyusui ini, tulis komen aja di bawah biar aku bisa share materi yang tepat. Oke, itu aja. Semoga teman-teman bisa menjalani ibadah puasa dengan baik dan sehat di tengah pandemi corona ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.